Taman Lirboyo itu ada keistimewaan sendiri. Maka saya tanamkan dalam hati, saya harus betah, saya harus Taman Lirboyo. Dan saya tunggu-tunggu keridhaan para masyayikh itu. Dengan saya tamat, semoga saya mendapat ridho para masyayikh, sehingga hidup saya bisa barokah nanti. Podcast Mansab on Action. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Devita dan Idam sama Wi di Podcast Mansab, makin seru, makin mantap. Oke teman-teman, kali ini kita mau cari tahu tentang apa sih itu Kesap Purworejo. Pasti teman-teman penasaran kan? Yuk kita kenalan sama bintang tamu kita kali ini. Bisa perkenalan Mas? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Nyairi, saya asli Purworejo, tepatnya di Desa Cangkar Kidul. Saya santri Lirboyo. Biasa dipanggil? Saya dipanggil dengan Huri. Oh, Mas Huri. Masnya? Saya itu nama lengkapnya Fahri Hamzah. Asli saya Pucanagung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Biasa teman-teman itu manggil saya Fahri. Saya mondok di Lirboyo, alhamdulillah sudah 8 tahun. Untuk sekarang jenjang yang sedang saya ikuti SAG, tepatnya semester 5. Oke, apa kabar Mas Huri. Mas Huri dan Mas Fahri. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, ini masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Mungkin nanti sebisa mungkin nanti apa yang bisa didiskusikan nanti kita akan menjawab atau apapun itu nanti. Oke, berarti boleh tanya-tanya Mas? Ya, boleh sekali. Mungkin pertanyaan yang pertama nih, Kesap Purworejo itu apa sih? Kesap Purworejo. Kesap itu singkatan dari keluarga santri Purworejo. Kesap itu banyak, tapi ini Kesap Purworejo yang mondok di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Jadi ini wadah bagi santri-santri yang asli Purworejo yang mondok di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Jadi santri-santri yang mondok di pesantren Lirboyo Kediri terus dijadikan satu wadah di Kesap. Berarti daerah lain ada wadah tersendiri? Ada masing-masing setiap daerah itu nanti ada perkumpulannya masing-masing. Ada wadah untuk mengumpulkan setiap daerahnya. Oke, kalau boleh tahu Kesap itu berdirinya kapan? Kesap itu berdiri sudah dari lama. Sudah dari mulai Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi Berjan. Dia pendiri Kesap dahulu. Dia termasuk masa yang mendirikan Kesap di Lirboyo. Itu udah lama. Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi itu tamatan tahun 76. Berarti Kesap itu sudah lama sekali. Oke, sekarang berarti udah berapa generasi tuh? Banyak banget. Kalau boleh tahu anggota Kesap itu banyak apa? Untuk sekarang sekitar 180-an. Itu semua putri dan putra. Akan tapi aslinya itu Kesap itu dulu itu enggak mencakup hanya santri Lirboyo, tapi seluruh santri yang ada di Purworejo yang semuanya mondok itu Kesap. Nah, tapi karena kadang itu ada problem atau apa itu nggak tahu, membuat organisasi sendiri-sendiri. Akhirnya yang Kesap itu yang di Lirboyo ada Iksap, terus yang Bulus itu apa itu namanya kalau nggak salah Iksap itu kalau yang nggak di Nawawi itu. Jadi kayak terpecah-pecah, aslinya tetap bareng. Oke. Kalau Mas sendiri ikut Kesap ini mulai dari mondok di Lirboyo? Mulai dari mondok di Lirboyo, saya langsung mengikuti Kesap dan itu otomatis masuk ke pondok langsung nanti mengikuti organisasi Kesap dan nanti berproses dari yang awal menjadi warga, terus kemudian nanti menjadi para DH-nya, Dewan Hariannya. Untuk alhamdulillah tahun ini DH Kesap angkatan kami ya ini termasuk Mas Huri yang menjadi sekretaris umum Kesap dan saya sendiri. Saya menjadi panitia safari. Kemudian kalau yang ketua umum Kesapnya masih ada di Kecamatan Ngombol, nggak ikut ke SMK sini, mengisi di SMK Saga. Oh, oke. Terus kalau Kesap ini kegiatannya ngapain aja? Kalau kegiatan Kesap itu biasanya kalau Ramadan itu menerjunkan dan itu kewajiban dari LIM pusat dari Pondok Pesantren Lirboyo yaitu safari Ramadan yang mana langsung masuk ke masyarakat menyampaikan kulsum, kemudian menyampaikan bagaimana cara bermasyarakat dan kita juga belajar bermasyarakat. Kemudian juga selain di masyarakat nanti dari Kesap juga masuk ke sekolahan-sekolahan
Alhamdulillah untuk tahun ini bergandengan dengan SMK Ma'arif NU Bener, kami juga mengisi di SD di Kecamatan Ngombol. Kemudian kalau di Kutoarjo itu di SMK Saga Saunggaling. Kemudian kalau untuk acara yang lain mungkin yang non formal ya untuk menjalin silaturahmi Kesap itu agar keluarga santri yang ada di Lirboyo yang dari Purworejo itu agar silaturahminya itu masih terjalin. Jadi organisasinya dimasukkan ke Kesap itu. Itu kan salah satu kegiatan di bulan Ramadan itu ada safari Ramadan. Nah, terus selain bulan-bulan Ramadan itu ada kegiatan apa aja itu? Mungkin dari Kesap sendiri gitu. Soalnya kan pasti pengurus-pengurusnya pada pondok itu. Ya. Nah, terus kegiatan-kegiatan Biasanya liburan itu kan di bulan Syakban ya. Iya. Kita pulang, kita persiapan untuk safari, kemudian kita soal sesepuh. Sesepuh alumni Lirboyo. Kita soal minta petua, minta motivasi kita agar mondoknya lebih semangat. Kemudian Ramadan kita mengadakan agenda safari tadi. Kemudian ketika Syawal kita mengadakan halal bihalal. Kita menjalin hubungan dengan alumni semuanya agar kita merekatkan ikatan kekeluargaan kita yaitu Kesap Purworejo. Alhamdulillah halal bihalal itu banyak yang datang tuh. Dan tahun ini kita mengundang pembicara dari Lirboyo langsung yaitu Kiai Haji Ibrahim Ahmad Hafid. Oh, langsung ke Purworejo sini. Iya. itu beliau ngasuh pondok Lirboyo. Masuk pondok Lirboyo. Kan karena ini halal bihalal akhirnya kan buat kita meminta barokah kepada beliau bagi alumni yang nggak bisa sholat kena secara langsung, akhirnya kita yang mengundang ke sini supaya kita semua dapat mengambil barokahnya. Kita kan sebagai santri harus apa sih yang dicari kalau nggak bukan barokah. Ini kan mungkin udah pada tahu apa itu Kesap, kegiatan Kesap itu apa. Kita ini mau tanya-tanya tentang pondok. Oh iya, silakan. Okay. Ini kok masnya bisa mondok sampai ke Jawa Timur, ini di Kediri ya rumahnya ya, jauh banget itu. Bisa diceritakan dari Mas Fahri dulu. Kalau pengalaman dari saya itu, saya tamat SD itu langsung mondok, tepatnya di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, pengasuhnya Kiai Haji Atabik Bakir. Dan Kiai Haji Muhammad Atabik Bakir tersebut itu juga alumni Lirboyo. Mungkin salah satu motivasi kenapa saya mondok di Jawa Timur yaitu karena saya termotivasi kiai saya. Kemudian saya juga memiliki saudara, anaknya dari simbah saya itu alumni Lirboyo. Akhirnya itu salah satu yang menjadi motivasi saya kenapa saya memilih pesantren kok ke Jawa Timur dan ke Lirboyo. Dan saya sedikit melihat bahwasanya apa yang diterjunkan oleh santri Lirboyo yang sudah terjun langsung ke masyarakat itu semua ibaratnya itu sudah menjadi orang. Akhirnya menjadi motivasi tersendiri bagi saya supaya nanti ketika saya mengikuti arus ke Pondok Pesantren Lirboyo, saya juga bisa menjadi orang ketika saya kembali lagi ke rumah. Kemudian saya juga melihat bahwasanya salah satu pesantren terbesar di Indonesia untuk saat ini yaitu Pesantren Lirboyo dengan total sekitar santrinya itu ada 40.000 lebih, dan itu salah satu pesantren salaf yang terbesar di Indonesia. Mungkin itu. Mungkin dari Mas Zuri. Ya, saya kurang lebih hampir sama dengan Mas Fahri. Motivasi saya ke sana itu pertama, saya kalau mencari ilmu kenapa kita harus ke sana di Lirboyo, karena Lirboyo itu sumbernya ilmu. Di sana kita mau cari fun apa saja ada yang ahli hadis, ada mau hafalan Quran, ada mau cari fikih tentang kefikihan, ada mau ahli mantek balaghah juga ada. Jadi kalau kita mencari ilmu jangan nanggung-nanggung, langsung ke sumbernya saja. Itu motivasi terbesar saya. Terus sudah mondok berapa tahun, Mas? Alhamdulillah saya sudah hampir 8 tahun ini. Masnya? Sama. Kami kesananya masuknya bareng. Cuma bedanya paling umur dari saya dan Mas Huri. Beda kamar lah. Beda kamar. 8 tahun, sekarang berarti semester 5. Jadi niatnya mau mungkin ada tambahan mau belajar lagi di sana gitu.
Masih ada. Jadi jenjang di sana itu rata-rata itu 9 tahun. Berarti kami berdua itu kurang 1 tahun, dan nanti ada masa pengabdian minimal itu 2 tahun, dan itu harus wajib syarat nanti agar bisa mengambil ijazah SAG atau wisuda, mengikuti wisuda itu harus mengikuti ngabdi, wajib ngabdi. Jadi kalau nanti kok kami di sana diminta untuk masih lama, ya mungkin tetap kami lakukan semua itu. Kalau dari kami selaku santri itu mengikuti dawuh Mbah Yai. Jadi kalau memang ditakdirkan masih lama, ya alhamdulillah. Kalau enggak juga alhamdulillah, nanti bisa ngabdi di rumah bersama orang tua. Kan ini udah mondok sekitar 8 tahunan. Nah, pertama mondok kan pasti jauh dari tempat tinggal, ini sangat jauh sekali di Jawa Timur. Itu rasanya gimana di sananya? Bisa Mas Fahri dulu, silakan. Kalau saya pertama kali mondok itu saya sedih otomatis, karena pas itu saya yang mengantarkan hanya bapak saya. Tapi di satu sisi saya juga bahagia, karena meskipun dengan bapak saya yang mengantarkan juga dengan kiai saya langsung, Kiai Haji Atapin Bakir itu saya menjadi motivasi tersendiri bahwasanya saya harus membuktikan meskipun ini jauh dari rumah, meskipun ini jauh dari keluarga, meskipun ini tantangan yang baru, saya harus kuat, saya harus bisa. Dan alhamdulillah nggak terasa saya bisa melakukan itu semua melewati segala rintangan, sehingga saya sudah menempuh 8 tahun ini. Semoga apa yang saya cita-citakan itu gak sia-sia. Kalau sedih dan rindu, otomatis setiap jauh dari rumah pasti ada perasaan rindu. Itu nggak cuma untuk anak pondok, untuk setiap perantauan pun pasti akan merindukan kampung halamannya. Subhanallah. Kalau Masnya silakan. Saya pertama modal ya sedih, ya juga kangen. Tapi kan kalau kita di rumah terus, kita nggak akan cepat dewasa. Agar kita cepat dewasa itu kita harus keluar dari lingkungan kita harus survive, cari pengalaman baru agar kita cepat dewasa. Maka ketika saya di sana, walaupun saya sedih, saya kuatkan hati saya agar bagaimanapun saya harus betah, harus tamat Lirboyo. Tamat Lirboyo harus harga mati itu, jangan sampai nggak tamat. Karena barokah orang yang tamat dan nggak tamat itu berbeda. Tamat Lirboyo itu ada keistimewaan sendiri. Maka saya tanamkan dalam hati, saya harus betah, saya harus tamat Lirboyo. Dan saya tunggu keridhaan para masyayikh itu. Dengan saya tamat, semoga saya mendapat ridho para masyayikh, sehingga hidup saya bisa barokah nanti. Amin. Apa yang bikin Masnya semangat terus bisa sampai saat ini? Mungkin ya itu, kami itu ditanamkan dari kecil, dari awal mondok itu tentang adanya barokah, yaitu ziyadatul khair ba'dal khair. Jadi suatu kebaikan ada bertambah, itu mungkin telah ditanamkan dalam diri kami. Akhirnya kami ingin harus bagaimanapun itu mensukseskan, menamatkan jenjang paling tinggi di Lirboyo. Entah nggak di Lirboyo, dimanapun berada, insya Allah ketika bisa menamatkan di madrasah tersebut, itu ada barokah tersendiri. Paham barokah ya? Setiap kebaikan yang akan terus bertambah. Nah, itu yang menjadi salah satu motivasi. Dan kalau di sana juga itu seringkali Mbah Yai itu dawu-dawu memotivasi agar bagaimana santri betah, agar bagaimana santri itu bisa menamatkan di Lirboyo. Oke, kalau dari Mas Buri sendiri gimana? Ya itu motivasinya tadi itu. Kita sebagai santri itu kan sudah ditanamkan dari awal, kita yang dicari itu cuma barokah. Kalau nggak barokah, apa yang kita cari? Kita belajar, kalau nggak cari barokah, ya nggak kurang manfaat. Kita sudah lompong, sudah sungguh-sungguh dalam belajar, kalau nggak dapat barokah, nggak dapat ridho saya, sama aja hamba rasanya itu kita nanti. Tapi bisa dilanjutkan. Dan tamat Lirboyo itu anjuran dari para masyayikh. Sebisa mungkin kita harus tamat Lirboyo, karena tamat Lirboyo itu istimewa, gitu kan. Itu yang sudah dimotivasi para masyayikh. Mondok harus lompong, harus tamat, karena itu nanti ada keistimewaan tersendiri ya. Tapi ada juga yang santri nggak sampai tamat, itu ada? Banyak sekali. Jadi misalnya itu sekarang untuk Lirboyo biasanya itu awal masuk, ajaran pertama kali awal tahun bulan Syawal
itu kadang itu santri yang baru itu mencapai 3.000, 2.000 itu per angkatan. Satu kali masuk pendaftaran itu 1 kali angkatan. Nah itu nanti biasanya di pertengahan tahun itu nanti sudah berkurang seperempatnya, kadang sudah berkurang 300, 200, itu biasanya seperti itu. Jadi memang tantangan berat di pondok itu ada. Jadi ketika kalian menggambarkan di pondok itu enak, bahagia, itu enggak. Aslinya itu sulit, mondok itu sulit. Tapi ya itu tergantung orangnya, bagaimana dia bisa memotivasi dirinya sendiri agar ia bisa menempuh apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwasanya harus mencari ilmu, apalagi itu ilmu agama. Dan saya rasa ketika di pesantren itu harus betah. Karena apa? Karena nanti ketika kita melihat pesantren dan sekolah formal itu tempat yang paling efisien untuk belajar adalah pondok pesantren. Jadi kita harus sadar diri dan harus memahami bagaimana agar kita di pondok pesantren. Oke, kan mas-masnya sudah sejauh ini di pondok pesantren dan masih mau lanjut sampai tamat nih. Itu bisa kayak gitu, emang ada keturunan dari masnya itu mas anak kiai apa tidak? Ya itu banyak faktor. Ya memang ada sebagian orang-orang itu yang banyak kiai, keturunan kiai, ada yang orang biasa, tapi punya motivasi ingin memiliki ilmu agama yang dalam. Karena kan ilmu agama itu sangat penting, ilmu yang menghantarkan kita hidup sentosa di akhirat. Terutama kita sebagai anak lah. Kalau kita nggak mondok, mau bagaimana kita mau mendoakan orang tua? Kan 3 amal yang nggak bakal terputus kan. Salah satunya adalah waladin sholihin yad'ulahu. Seorang anak yang soleh yang mau mendoakan orang tua. Kalau kita nggak mondok, nggak mau ngaji, bagaimana kita mau mendoakan orang tua? Itu loh. Kalau kita nggak mau mondok, nanti anak kita nggak mau mondok, siapa yang doakan kita? Itu. Jadi itu nanti sebagai kontinuitas. Kita harus mondok, kita harus begitu. Oke, yang selanjutnya apa sih rahasia bisa betah di pondok? Kalau saya sendiri sih gunakan waktu sebaik mungkin. Jadi di mana ada waktu yang kosong, ketika kita bisa membuat kita teringat rumah, itu nanti kita harus menyibukkan. Kalau dari saya, trik saya untuk betah di pondok itu saya fokus ke ngaji. Jadi di pondok itu pasti ada ngaji bandongan, ngaji langsung ke kiai-kiai itu ke dalamnya. Dan itu saya, kalau trik saya itu yaitu salah satunya ngaji bandongan. Kita sibukkan waktu-waktu kosong kita untuk mengaji seperti itu. Apabila ketika nanti kok waktunya masih tetap banyak yang kosong, itu tetap kita gunakan untuk belajar. Jadi jangan sampai ada waktu yang terbuang kita hanya diam, hanya begadang, hanya cangkruan. Itu jangan sampai. Intinya setiap ada waktu gunakan untuk hal yang positif. Itu mungkin akan menjadi kalau udah terbiasa nanti jadi seneng, jadi betah gitu ya. Oke, kalau dari Mas Buri sendiri gimana cara betah di pondok? Kalau betah di pondok itu mudah, cari teman sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita punya teman, kita nggak akan pernah kesepian. Kalau kesusahan ada temannya, kalau senang juga ada temannya. Enaklah kalau ada temannya. Di pondok Lirboyo itu trik paling ingin betah di pondok itu banyak temannya. Jangan hanya duduk di kamar, tapi kita harus ke sana cari teman, ngobrol, terus belajar bersama. Apalah kita harus penting banyak-banyak teman. Jangan sampai waktu kita kosong. Kalau kosong nanti kita malah teringat rumah, nanti rasanya ingin pulang. Jadi nggak betah. Kalau di pondok kan tiap hari sama temen nih pasti ada perselisihan. Itu gimana cara ngadepinya? Biasanya itu kalau ada perselisihan tersebut itu bagaimana penyikapan kita yang merasa dewasa itu siapa. Jadi sama aslinya di pondok ataupun di rumah, di sekolahan formal, dimanapun tempat, ketika ada perselisihan itu bagaimana kita mau menjadi seorang yang pertama kali meminta maaf. Aslinya seperti itu. Mengalahkan ego gitu. Ya, benar sekali, mengalahkan ego. Jadi kita harus sadar bahwasanya nggak ada orang yang benar, semua itu nggak ada. Makanya kita harus sadar diri, dan ketika kita membuat salah ataupun kita yang disalahi, tetap kita harus mengegokan diri kita, mengesampingkan ego kita. Kita harus mau meminta maaf. Kita harus memulai untuk menjabat tangan teman atau siapapun itu yang terjadi masalah dengan kita.
Jadi jangan sampai kok malah itu dipendam. Tapi ya itu, kita harus berani mengakui kesalahan atau paling enggak ya itu berani minta maaf. Oke Mas, kita kan di sini dari sekolah formal. Ya. Nah pasti konsep belajar atau kurikulum di sekolah formal dan tidak formal itu pasti berbeda. Silakan bisa berbagi pengetahuan pada kami kalau konsep belajar di pondok itu gimana? Sistem ya? Iya sistem. Di pondok itu ada 2 sistem pembelajaran, yaitu pertama sistem bandongan dan kedua sistem klasikal di kelas itu. Jadi di kelas itu kita seperti sekolah formal, ada 1 guru, kemudian banyak murid. Kalau enggak kita ngaji bandongan, yaitu kita ngaji sunnah, ngaji yang tambahan. Itu. Kemudian ada kita model sorogan. Sorogan itu kita langsung cari guru privat lah, kalau bahasa sekarang itu privat. Kita ngaji privat agar ilmu kita lebih daripada yang lain. Itu sistemnya. Kalau tentang kurikulum di Lirboyo itu komplit, dari hal yang paling dasar agama sampai paling tinggi itu ada. Fikih dari paling bawah Sulam Taufik, Fathul Qorib, Fathul Mungin sampai Mahali, Fathul Mungin, Fathul Wahab itu ada. Itu kalau kurikulum fikih. Kalau nahwu dari Jurumiyah sampai Alfiyah full juga ada. Bahkan di sana kalau usul fikih itu sampai kitabnya namanya Jamul Jawame atau dikenal dengan Jijim. Itu kurikulum tertinggi. Kalau di luar negeri itu biasanya marhalah sanis S2. Dia di Lirboyo masih di S1-nya malah. Jadi pas ada tingkatan satu lagi setelah itu, apa itu paling tingkatan tertinggi di Lirboyo itu ada marhalah sani. Itu program terbaru, baru buka tahun ini, 2 tahun ini ya, 2 tahun ini, dan kemarin baru wisuda pertama kali. Jadi Lirboyo itu sudah ada Mahat Ali. Mahat Ali itu setingkat perguruan tinggi. Itu mulai buka tahun 2018 dengan dibuka marhalah ula, yaitu S1 dengan jurusan fikih, usul fikih, khususnya fikih kebangsaan. Jadi kita fokus ke fikih kebangsaan di sana. Kemudian sudah berjalan berapa tahun? 2 tahun yang lalu berdilah marhalah sani, yaitu S2-nya. Ini alhamdulillah tahun kemarin sudah wisuda. Yang pertama untuk marhalah sani dan marhalah ula sudah keberapa? 1, baru ke 1. Marhalah 1 yang pertama ya. Kalau yang marhalah ula udah ke 4 ya. Keempat. Jadi itu. Oke. Terakhir ini yang masalah di pondok. Ya. Pasti ada susah senangnya dong. Iya dong. Silakan bisa ceritakan susah senangnya di pondok gitu. pengalaman susah senangnya yang di pondok? Kalau pengalaman susah senang di pondok itu ketika pengalaman waktu sekolah ya. Jadi jam 7 pagi itu kita harus sudah masuk ke dalam kelas. Itu susahnya itu ketika kita nggak bisa bangun pagi. Kita nggak bisa bangun pagi atau telat mandi. Itu nanti biasanya ketika telat masuk kelas itu nanti kena takziran, dan takzirannya itu mungkin yang nanti akan berkesan. Mungkin nanti waktu ditakzir dihukum itu nanti grundel atau sakit hati, tapi untuk di lain waktu nanti ketika sudah tamat dari pondok pulang ke rumah itu menjadi kebahagiaan. Sebuah kesan yang indah. Mungkin yang paling nggak mengenakan itu di pondok ketika mempunyai barang lalu dipinjam tanpa dikembalikan. Itu yang sering terjadi di pondok. Itu yang paling ditekankan sekarang itu dilarang menggosok. Itu biasanya santri-santri ataupun siapapun itu kadang nggak melihat ini milik siapa, tinggal pakai nggak dikembalikan. Astagfirullah. Itu kadang yang menjadikan hati jengkel seperti itu. Kalau kebahagiaan di pondok sangat banyak sekali. Kalau saya sendiri, saya sangat bahagia ketika saya bisa mengikuti ngaji-ngaji bandongan dengan Mbah Yai Sepo ataupun dengan Mbah Yai yang mantu. Itu saya sangat senang. Kemudian saya senangnya juga itu ketika banyak teman. Jadi waktu untuk berbagi pengalaman itu banyak sekali. Akhirnya itu yang salah satu motivasi saya untuk agar bisa menjadi yang lebih baik. Jadi sering bagi motivasi bersama teman-teman. Itu salah satu hal yang membuat saya bahagia. Kemudian yang paling saya suka juga ketika ada acara-acara
hadroan, atau kalau di Lirboyo itu ada yang namanya Masbro, Majelis Sholawatan Kubro. Itu yang biasa ditunggu sama anak-anak pondok. Jadi 1 bulan sekali, dan itu nanti biasanya didatangi sama Mbah Yai Rawo, memberi motivasi, memberikan doa, memberikan tausiah. Lah itu yang biasanya membuat anak-anak itu bergembira ketika mengikuti hal-hal kegiatan di pondok pesantren. Alhamdulillah. Sendiri gimana? Kalau saya, hal yang menyenangkan di pondok itu salah satunya cangkruk. Cangkruk. Tongko ngobrol. Ngobrol. Kita berkumpul, kita ngobrol ngalor ngidul, kadang ya tentang hal yang bermanfaat, kadang yang enggak. Dari hal tentang ilmu keilmuan sampai hal formal, kadang bahas gosip-gosip juga. Ternyata. Kan buat hiburan saja itu. Kemudian mayoran itu kita makan bersama. Jadi di pondok itu ada biasanya adat mayoran itu kita makan bersama-sama, itu dengan di satu tempat untuk 5 orang, satu tempat 5 orang, yaitu bisa menggunakan tampah. Iya. Ya, itu dikasih nasi, nanti kita makan sama-sama. Lah itu enak. Jadi kita makan bersama-sama itu rasanya enak sekali. Dan itu pengalaman yang sangat tidak terlupakan. Oke. Kalau hal yang menyedihkan itu biasanya kebanyakan santri ya, itu ketika Idul Adha, kan di Lirboyo itu Idul Adha nggak libur ya, nggak boleh pulang. Nah ketika kita dengar takbiran waktu Idul Adha, nah hati kita meronta-ronta itu. Kangen lah. Bayangin kita mau lebaran di rumah itu rasanya bagaimana lah, kebayang itu juga. Oke, kan kita udah ngobrolin panjang lebar tentang pondok. Sekarang kami mau tanya terkait program Kesap tadi, Safari yang juga termasuk mengisi di SMK Ma'arif NU 1 Benar ini. Silakan Kak Devita. Ini awal mula konsepnya gimana? Kok bisa ada program safari terjun langsung ke sekolah-sekolah gitu? Program safari itu ada 2 kaul yang saya tahu, yaitu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan itu sudah dari leluhur kami, yaitu dulu Kesap itu sudah dari dulu sudah ada. Tapi kalau dulu katanya namanya PPL bukan safari. Kemudian mulai tahun 2000-an di Lirboyo itu mengadakan agenda safari Ramadan itu. Safari Ramadan dimulai itu dibangun oleh almarhum Cak Qadir ya. Allahumma dia berjuang untuk mendakwahkan. Jadi dia berjuang dari desa satu ke desa, akhirnya terbentuklah organisasi namanya LIM. LIM itu Lembaga Ittihatul Mubalihin, lembaga yang menaungi para dai Lirboyo. Jadi di setiap daerah di Indonesia itu pasti ada LIM. Jadi di Lirboyo itu LIM pusat, nanti setiap daerah ada LIM cabang. Dan cabang Korja ada, di cabang Magelang ada, itu semuanya ada. Itu yang menangani para dai di Lirboyo itu. Akhirnya nanti santri yang masih aktif itu diterjunkan dengan diadakannya safari itu. Kita mau tanyain, kan safari hanya di sekolah apa bisa terjun langsung ke masyarakat? Ya itu sudah tadi saya sampaikan, bahwasanya awalnya itu kita langsung harus terjun ke masyarakat, menyampaikan tausiah, kultum kulsum, ngimami traweh, bermasyarakat. Itu karena nanti bagaimanapun kita sejauh mana bepergian mencari ilmu, kita akan kembali diterjunkan di masyarakat. Akhirnya safari ini itu salah satu kalau bahasa bolehnya itu KKN-nya anak kuliah, dan kita sasaran pertama adalah masyarakat. Sasaran pertama adalah masyarakat. Kalau nanti masyarakat sudah berjalan, baru kita boleh mencari sasaran yang lain seperti halnya sekolahan. Nah itu jadi yang wajib aslinya itu di masyarakat. Sekolah itu hanya tambahan. Nanti kalau misalnya memang sudah terbagi di masyarakatnya sudah berjalan, baru boleh ke masyarakat ke sekolahan. Oke, kan ini kalau ke masyarakat pasti kan banyak berbaur sama orang-orang yang di luar gitu. Mungkin ada cerita yang berkesan, mungkin paling dikenang gitu. Kalau saya alhamdulillah tahun ini tuh ketiga kali saya mengikuti safari. Yang pertama kali itu saya dulu di Kecamatan Banyurip di Desa Kertosono.
itu saya pernah menemukan orang yang aliran beda dengan kita. Kalau nggak salah itu kata Pak RW-nya di daerah situ aliran HTI. Jadi di sana itu setiap hari itu mengajak saya berdiskusi dan ingin membahas bahwasanya Indonesia harus menegakkan hukum Islam. Tapi ya alhamdulillah tiap hari mereka kalah, dan alhamdulillah juga tiap hari mereka mengajak saya berdiskusi. Jadi tukar pengalaman saja. Kalau saya tetap menerima untuk bagaimana saya belajar lebih, dan sana juga mungkin nggak tahu mengajak diskusi saya entah apa keinginan dari mereka. Akan tapi ketika kita melihat orang beda aliran, kadang yang disayangkan itu dari kitanya. Kita itu beda aliran, kita yang benar mungkin atau mereka yang salah ataupun sebaliknya. Kan tapi mereka ketika pas waktu itu saya lihat untuk sholat jamaah, azan, iqomah, kemudian tadarus Al-Quran, dia sangat aktif. Dia sangat aktif. Berbeda kalau kita mungkin kayak itu kita malah yang terlalu meremehkan. Kadang jamaah kita sering telat, tadarus pun kita juga sering nggak baca. Nah itu biasanya kita tuh kalah dengan aliran lain itu di macam seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu saya menempati di Desa Pekacangan di Kecamatan Bener ya berarti. Ya. Itu kesan dari saya, alhamdulillah masyarakatnya menerima dengan baik. Cuma kendalanya itu paling di jalan. Jadi tikungan dan tanjakan yang banyak itu mungkin yang menjadi kendala, dan juga akan tapi menjadi pengalaman bagi saya dan teman-teman. Sampai pas itu saya sendiri, saya kena musibah. Pas itu saya jatuh naik motor pas di Pekacangan itu, tapi tidak mengapokkan saya tetap akan terus berdakwah, dan saya akan terus meningkatkan apa yang bisa saya sampaikan untuk di masyarakat, untuk bekal saya besok ketika sudah langsung terjun ke masyarakat saya sendiri. Oke, karena sudah ngomong panjang banget, mungkin ini yang terakhir, bisa berikan saran buat santri-santri di luar sana agar tetap selalu bersemangat, itu gimana? Ini juga saran buat kami anak-anak formal. Kalau saran dari saya ini untuk generasi bangsa, jadi jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu, entah itu di pendidikan formal atau pendidikan pesantren. Ya kalau bisa dua-duanya bisa. Mondok juga sekolah formal kalau bisa. Karena melihat zaman sekarang itu pergaulan di luar sangat bebas. Jalan satu-satunya adalah kita belajar dengan bersungguh-sungguh dan menempatkan diri kita yang paling aman, yaitu tetap di pesantren. Jadi jangan pernah kok merasa kalian di pesantren lama itu harus segera pulang. Tapi ketika kalian lama di pesantren itu harus menjadi sebuah keberuntungan, karena berarti sampean atau semuanya itu yang masih di pesantren masih diberi oleh Allah agar diselamatkan dari lingkungan yang kurang nyaman atau kurang baik. Jadi semoga yang masih mengaji atau yang masih sekolah formal itu nanti kalau minat ke pesantren ya bisa ke pesantren, kalau enggak ke pesantren ya seenggaknya bisa ngaji di daerahnya masing-masing, mungkin mengikuti TPQ atau TPA. Yang penting jangan pernah jauh-jauh dari agama, karena ketika kalian semua menjauh dari agama, kalian pasti akan tersesat. Oke. Jadi gimana nih buat teman-teman santri di luar sana biar akses? Terus Kalau buat teman-teman santri terus semangat, carilah barokah sebaik-baiknya. Kita sebagai santri, apa yang kita cari hanya barokah, barokah dan barokah. Itu baik untuk teman-teman santri, dan untuk teman-teman secara umum, carilah ilmu sejauh mungkin. Kita harus keluar dari tempat kita untuk mendewasakan diri kita, survive. Kita harus cari kemanapun. Jangan hanya di rumah saja, kita harus cari ilmu kemanapun. mungkin cuma itu aja ya Pak Ibu. Oke teman-teman, mungkin itu aja sharing kita kali ini. Terima kasih buat Kak Buri, Mas Buri sama Mas Fahri. Semoga bermanfaat. Kita kembali di podcast depan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Podcast Mansap on Action.